Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat eh, semuanya, sahabat-sahabatku, malam ini malam Senin kita jalan-jalan di kota Bandung dan akan menuju ke kampung, akan menuju ke perkampungan ya. Nah, ini masih di kota. Nah, ini di kota Caringin ini, dekat Cibaduyut ini. Ini masih di daerah Cibaduyut ya. Nah, inilah suasana di kota Bandung di malam hari ya. Bandung tuh macet. Kalau siang, waduh macet banget. Malam aja macet, apalagi siang, masya Allah. Macetnya luar biasa kota Bandung ya. Nah, saya ini akan menuju ke perkampungan ya. Perkampungan salah satu kota Bandung ya, yang berada di Desa Cikembang, Kecamatan Kertasari. Diawali dari sini ya, dari Cibaduyut. Nanti kalau ke perkampungannya akan sepi. Kita akan melewati perkebunan sayuran. Mungkin gelap nanti di jalan ya. Penerangannya agak kurang biasanya kalau ke perkampungan itu. Dan ke kampung Desa Cikembang itu, Kecamatan Kertasari itu banyaknya perkebunan sayuran ya. Masuk kentang, kubis, wortel, kacang, dan lainnya, cabai ya, masih banyak. Ini masih di kota Cibaduyut ya, menuju Dayakolot. Siapa yang pernah ke kota Bandung? Yang belum, ayo saudara-saudaraku, mainlah ke kota Bandung, jelajahi kotanya dan tempat liburannya. Yang belum, segeralah main ke kota Bandung. Yang sudah, coba komen ya, yang sudah pernah ke kota Bandung, termasuk kota ini yang saya lewati ini ya. Nah, masih ramai ya. Ini saya pakai jalan alternatif ini, pakai jalan memotong ya. Karena kalau pakai jalan utama lumayan macet banget. Jadi dari Caringin saya memotong ke Cibaduyut ya. Ini tidak memakai jalan utama gitu. Kalau memakai jalan utama, macetnya luar biasa. Walaupun malam di kota Bandung itu macet banget gitu. Walaupun malam hari. Karena padat di sini ya, di kota Bandung tuh padat banget, apalagi siang hari. Macetnya luar biasa. Setelah 200 meter, belok kanan ke Jalan Muhammad Toha. Nah, ini kita udah memasuki Jalan Muhammad Toha ya. Inilah suasana di malam hari ya, kota Bandung. Jangan lupa di like, share, and comment ya. Belok kanan ke Jalan Muhammad Toha. Jangan lupa di subscribe juga ya. Dan di komen yang sudah pernah main ke kota Bandung mana aja yang udah dijelajahi ya. Dan jangan lupa kalau main ke kota Bandung mampir ke tempat aku. Yang belum, segeralah main ke sini. Ayo jelajahi kota Bandung. Sini bareng aku yuk. Terus di Jalan Muhammad Toha sejauh 4 km. Nah, ini Jalan Muhammad Toha ya, udah masuk ke Jalan Muhammad Toha.
Macet tuh kan, udah memasuki jalan utama macet. Ada iklan dulu mobil belok. Nah, beginilah kalau udah memasuki jalan utama Kota Bandung. Gak siang, gak malam. Apalagi ini kan hari Minggu. Apa kemarin tuh ya malam Minggu pasti macet banget kan. Nah, kita jalan santai aja ya. Maaf ya kalau kameranya kurang jelas. Karena ya seadanya gini pakai HP gitu. HP-nya pun ya HP biasa, agak bagus gitu. Jadi maaf kalau kameranya ada jelek. Karena seadanya alatnya minim. Nah ini kita memasuki Dayakolot atau Jalan Cisirung. Jalan Palasari ya. Pabrik ini apa? Pabrik coklat ya, Delft. Kan pabrik coklat Delphi ya. Ini tuh disebutnya Jalan Cisirung atau Palasari atau Dayakolot. Masuknya itu Jalan Muhammad Toha ya. Jadi termasuk termasuk sepi ini segini nih. Nah, ini di sini kan tempatnya pancet di sini, dan Dayakolot itu di tempatnya banjir yang utama. Mungkin Dayakolot udah terkenal mungkin ya banjirnya. Nah ini di sini di jalan-jalan ini dan nanti di pas pasarnya ya, pas pasar Dayakolot yang suka banjir. Kebetulan hari ini nggak hujan kayaknya, banyak kering jalannya juga. Nah, biasanya di sini jam 4 sore itu macet karena pas keluar pegawai pabrik gitu. Kalau pas keluar pegawai pabrik, wah udah di sini macet. Ini segini tuh terbilang lancar ya teman-teman. Sekali lagi mohon maaf ya jika kameranya kurang bagus, kurang memadai, kurang maksimal, karena maklumlah seadanya lagi belajar juga gitu, lagi belajar konten gitu. Mohon maaf ya kalau kurang berkualitas. Nah ini pabriknya di sini nih. Ini pabrik Delphi ya, pabrik coklat paling besar di sini yang ada di Dayakolot Palasari, Jalan Muhammad Toha, Bandung. Ini pabrik coklatnya di sebelah kanan saya. Dan mohon maaf tidak bisa menunjukkan karena susah ya. Saya sendirian soalnya, jadi HP-nya tuh ini disimpan di depan gitu. Biar diarahkan ke depan aja lah, biar lihat suasana jalannya aja lah, macet dan enggaknya gitu ya. Biar yang belum tahu kalian tahu, dan misalkan ada yang pernah ke sini, kalian tahu jalan ini, komen di sini misalkan, oh iya saya pernah ke situ misalkan kayak gitu ya. Saya tahu jalan itu gitu. Coba di komen, di like and share, dan jangan lupa ya di subscribe ya teman-teman. Ini saya channel baru yang lagi belajar untuk konten. Mohon
ya dukungannya. Mudah-mudahan teman-teman semua dikasih kelancaran rezeki sama Allah, dipanjangkan umurnya dan digampangkan segala urusannya dan dilimpah luahkan barokah rezekinya ya. Umur panjang serta buat ibadah, banyak rezeki serta buat ibadah ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua di sini dikasih kesehatan, dikasih kelancaran segala urusannya ya, dan dibarokahkan segala urusannya gitu ya. Ini kita mau mendekat sebentar lagi nyampe di pasar Dayakolot ya, Bundaran Dayakolot yang sering banjir di situ. Kalau hujan deras di sini tidak di pasar Dayakolot tidak bisa dilewati. Kita harus muter dulu ke jalan Ranca Manyar. Tidak bisa lewat sini kalau hujan deras, karena mobil tenggelam bisa 1 pinggang gitu, orang dewasa bahkan bisa sampai 2 meter banjir di sini ya. Dari kawasan ini nggak bisa lewat kendaraan tuh. Bukan ini apa namanya, mulai macet nih. Nah, ini di sini nih. Banjir, yang sering banjir tuh di sini, yang sering tenggelam. Bahkan nyampe 2 meter di sini. Jalan Raya Dayakolot. Setelah 600 meter, belok kiri ke Dayakolot, Banjaran, Jalan Raya. Ini Bundaran Dayakolot ya. Nah, di sini tuh banjir. Kalau hujan deras tuh kita nggak bisa lewat, kita nggak bisa melewati Dayakolot. Kalau banjir, udah ini mah ditutup aja. Paling pakai perahu karet ya. Kalau hujan deras di sini. Nah, di sini tuh banjir parah di sini kalau hujan besar ya. Mungkin yang udah sering ke sini mungkin tahu ya. Nah, di sini yang suka banjir. Mungkin kalian tahu yang sering ke sini mah. Nah, ini. Sini.
Nah, batas ini ya, ini sampai sini, sampai mau menuju jembatan, banjirnya tinggi ya, nyampe ke sini bahkan. Jadi kita tidak bisa lewat sini kalau hujan deras ya. Jalannya harus motong ke Rancamanyar ke sana. Nah, ada di depan sini ya untuk jalan kedua ya. Kalau dari Kolot banjir ya, kita bisa jalan yang sini ya, bisa ngambil jalur kanan dari sini untuk menuju ke Rancamanyar ya. Nah, ini jalan menuju Jalan Siliwangi, Bandung ya. Belok sedikit ke kiri menuju Jalan Siliwangi. Terus sejauh 11 km. Jalannya agak jelek ya, karena di sini banjir terus, jadi jalan tuh cepat rusak ya. Sering kebanjiran. Nah, ini kita memasuki Jalan Siliwangi itu agak sepi ya, Jalan Siliwangi. Karena yang lurus tadi itu jalan buat ke ini apa? Rumah sakit Al Ihsan ya, Balai Endah Bandung. Karena kita akan melewati Ciparai, jadi kita tidak perlu ke jalan Balai Endah dulu gitu. Jadi kita lewat Jalan Siliwangi Bandung ya. Nah, ini Jalan Siliwangi Bandung. Ini sering rusak di sini jalan dikarenakan karena sering terendam karena banjir. Jadi jalan di sini tuh sering rusak. Jadi tidak awet jalannya ya. Karena mungkin sering terendam air. Jadi jalan itu tidak awet ya. Sering banget berlobang. Dan jalannya itu tidak rata, bergelombang gitu ya. Ini pasar ya. Ini namanya Pasar Tonggeng. Pasar Tonggeng. Ini namanya. Yang ada di Jalan Siliwangi Bandung. Nah, ayo, siapa yang pernah kesini? Coba komen. Inilah keadaan di Kota Bandung. Nah, kalau masih di Kota Bandungnya, ini masih panas ya, cuacanya tidak dingin. Tapi kalau nanti udah memasuki perkampungan, nah dari Ciparai terus ke Lubuk Kawi, Maruyung, Pacet. Nah, dari Pacet ke sana barulah dingin. Naik motor, kalau kita tidak pakai jaket tebal dingin. Jangankan malam hari, siang bolong pun dingin ya kalau di perkampungannya. Ini aja saya pakai jaket 2 karena biar nggak kedinginan gitu.
Masih di Jalan Siliwangi ya. Nah, jalannya banyak ini, banyak bergelombang karena banyak tambal-tambal gitu. Karena bekas berlubang gitu. Ya itu tadi, karena kan sering banjir di sini. Jalannya sering terendam, jadi sering rusak gitu ya. Banyak lubang, lalu ditambal dan jadilah begini bergelombang jalannya. Jadi itu enak, gendam cek orang Sunda mah. Loba logak cenah. Tuh, dari nyul cek orang Sunda mah. Ada lagi bahasanya ya. Alegok cenah. Garegok cenah. Banyak bahasa Sunda untuk apa satu uh, untuk satu tujuan tapi banyak bahasanya ya seperti berlubang gitu ya, berlubang. Kalau Sunda itu banyak karegok, ngalegok, dekok, ngalegok, darakok, galekok. Banyak ya, masih banyak Sunda. Ngalogak, ngalegok. Salam-salam ya buat kalian dari kota mana aja, dan selamat malam dan salam kenal. Saya Rahmat dari Bandung ya. Saya diamnya pun di perkampungan, kalau saya di tempat dingin saya mah. Karena ini kebetulan saya habis jalan-jalan dari Cianjur gitu. Kebetulan mau pulang gitu. Ya udahlah dibuat iseng-iseng ya, dibuat konten di YouTube gitu. Mudah-mudahan ada yang mendukung ya, ada yang nge-like, share, komen, dan subscribe jadi supaya banyak teman saya ya. Salam hormat, salam silaturahmi, salam santun ya dari saya. Nah di tempat saya sendiri di perkampungan itu dingin tempatnya. Siang bolong pun dingin kalau tempat saya, apalagi malam. Kalau naik motor malam 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 begini, kalau tidak terbiasa, wah mungkin akan kedinginan. Kalau orang Sunda mah bakal ngahon-hon. Karena bagi saya sendiri pun orang 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 sini ya, kalau naik motor malam itu dingin gitu, siang pun dingin di tempat saya. Tapi kalau di kotanya ini termasuknya di sini ya, di kota Bandung tidak panas hawanya, karena di sini tidak ada sayur mayur. Kalau di situ ada sayur mayur, ada kebun teh, berarti di situ dingin ya cuacanya. Nah ini jalan Muncul namanya. Ada yang tahu nggak ada dengan jalan Muncul atau sate Muncul? Itu lumayan terkenal loh. Nah ini jalannya, ini jalan Muncul ini namanya. Jalan Muncul menuju Jalan Laswi ya. Begini keadaan di Jalan Muncul ya. Oke. Bentar lagi kita nyampe Ciparai. Tapi kalau ke tempat aku masih jauh.
masih jauh ke tempat aku. Nanti ya disambung lagi kalau udah nyampe Ciparai, karena eh, saya mau istirahat dulu di Ciparai karena sampai perjalanan jauh dari Cipanas Cianjur ke Bandung nih, jauh ya. Karena Bandungnya saya bukan Bandung kota, Bandung kampung, perkampungan, pedesaan di tempat saya. Jadi masih jauh dulu untuk ke tempat saya gitu. Nanti saya istirahat dulu di Ciparai, mau ngopi dulu. Nanti pas udah beres kopinya, istirahatnya, nanti saya sambung lagi videonya. Mudah-mudahan kalian tidak bosan ya menonton dan mendengarkan, melihat video saya. Pokoknya mah selamat menikmati lah gitu ya, jalan kota Bandung di malam hari gitu. Salam kenal Wati Abdi gitu. Mudah-mudahan tiasa tepang sarang abdinya upami pada main ke kota Bandung ya. Ayo main ke kampung saya. Boleh, silahkan yang mau main-main ke kampung saya silahkan. Kalau mau main ke tempat wisatanya boleh, dekat lah di tempat dari tempat saya ya. Mau ke Garutnya, mau ke Pangalengannya ya. Kampung saya tuh, desa saya tuh dekat dengan Garut, dekat dengan Pangalengan. Kalau perbatasan, lebih tepatnya perbatasan antara Garut dan Bandung. Jadi untuk ke Garut tuh dari tempat saya dekat, karena cuman terhalang oleh gunung, dan gunung itu sendiri pun udah ada jalan buat ke Garut. Dan jadi gunung itu dipotong, dibuat jalan untuk menuju ke Garut dari pedesaan saya gitu. Kalau mau ke Garut dari tempat saya itu dekat ya, bisa nyampe 20 menit loh ke Garut Derajat ya. Garut Derajat, derajat makan ya. Ada yang tahu derajat kolam renang air panas. Nah itu dekat dengan saya ya, karena pedesaan saya Kabupaten Bandung berdekatan dengan Garut ya. Ada perbatasan antara Kabupaten Garut dengan Kabupaten Bandung, yaitu adalah di desa saya gitu ya. Makanya ke Garut tuh deket kalau dari tempat saya, cuman jalannya lumayan ekstrim kalau mau ke Garut lewat situ gitu. Karena ya yang namanya gunung, tadinya gunung, jadi membuat jalan di gunung gitu ya, pasti jalannya ekstrim lah gitu. Dan belum bagus semua ya, ada yang jeleknya gitu. Pasti jalannya itu nanjak turun gitu. Dan belum dicor semua gitu, masih ada jalan udah terjal, nanjak, jalannya jelek lagi gitu. Tapi ya kalau yang udah ahli, apalagi pakai motor ya enteng, pakai mobil juga bisa asalkan tidak hujan saja. Kalau untuk pakai mobil Avanza itu juga bisa asalkan tidak hujan gitu, masih bisa diatasi lah gitu, masih bisa jalan situ. Tapi kalau hujan susah ya, paling untuk mobil-mobil sport gitu. Nah ini Jalan Laswi ini namanya ya. Jalan Laswi menuju Ciparai. Udah dekat ya. Mungkin cuma mungkin 15 menit atau 10 menitan lagi lah menuju Ciparai. Alun-alun Ciparai, Masjid Agung Ciparai. Ada yang tahu gak? Atau ada yang pernah ke sana? Saya bawa motornya nyantai aja jalannya. Karena niatnya tidak terburu-buru juga lah, nyantai juga gitu. Yang penting nyampe rahmat selamat gitu. Jadi ya bawa motornya ya santai gitu, sederhana aja gitu. Ini
angkot yang warna hijau ini angkot Tegalega Ciparai, ya namanya. Tujuannya Tegalega Ciparai. Ini menuju Ciparai dari Tegalega itu angkotnya. Tegalega Bandung, ada yang tahu kan? Itu namanya udah tidak asing loh, Tegalega. Nah, udah mulai dingin deh. Ini kaki pun sampai pegel nih, terasa pegel. Dingin. Dan saya belum istirahat loh. Dari Cipanas dekat puncak ya. Dari Cipanas, dari alun-alun Cipanas, sampai sekarang saya belum istirahat, belum turun. Makanya saya mau istirahat dulu di Ciparai nanti, karena capek, ngantuk juga ya, mau ngopi dulu. Tadinya mau istirahat di jembatan Raja Mandala, tapi tanggung masih jauh soalnya gitu ya. Karena kalau udah istirahat tuh keenakan suka diem gitu ya. Kalau udah duduk enak ngopi keenakan diem, jadi suka kelamaan gitu. Takutnya keburu malam banget. Serap, uy. Jalan Laswi. Nah, dari tempat saya sendiri, mau ke tempat saya sendiri dari Ciparai itu bisa 40 menit atau 1 jam lagi, masih jauh karena saya di pojokan, di kampung pedesaan. Dan nanti jalannya pun tidak banyak penerangan dan tidak ramai juga ya, apalagi kalau udah malam gitu, sepi mau menuju ke tempat saya nyaman dan dingin di jalannya pastinya. Inilah kameranya seadanya, HP langsung. Biasanya kalau orang kan kameranya itu di helm ya, karena saya belum punya gitu. Jadi seadanya aja pakai HP ya. Dan HP-nya pun tidak bagus. Jadi kameranya ya kayak gini lah. Mohon maaf ya kalau fasilitasnya kurang memadai, kurang jernih, kurang bagus. Mohon maaf.
karena satu lagi masih formula juga ya, belum, dan belum ada uang juga intinya gitu buat beli kameranya, jadi seadanya adalah gitu. Ya, mudah-mudahan berkembang ya channel saya gitu. Jangan lupa mohon maaf dan kalau kurang memadai gitu ya, dan jangan lupa mohon bantuannya supaya berkembang ya channel saya. Mohon dibantu untuk subscribe-nya, share-nya, like, and komen-nya ya. Channel Rahmat Meken. Tuh udah pegel pantat nih, pengen cepet-cepet nyampe. Udah pegel banget, udah nggak kuat nih duduk dari tadi di atas jok motor dari Cipanas berapa jam. Aduh macetnya tadi minta ampun di Cimahinya dan di jalan Pedalarang. Aduh, hari Minggu betulan, daripada main kalau hari Minggu ya, banyak yang main jadi jalanan macet. Serap lampu batur. Nah kita mau nyampe nih, udah nyampe nih di depan Masjid Agungnya, Masjid Alun-Alun Ciparai, Masjid Agung Alun-Alun Ciparai, Kabupaten Bandung. Pegel kaki, pegel. Alhamdulillah. Udah nyampe ya teman-teman. Kita nyimpan motor di mana ya untuk istirahat? Sini aja kali ya, mungkin. Di sini mungkin ya.
simpen motornya di mana ya? Mana?